istri pelacur Hosea. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Hosea 1 ayat 2. Istri pelacur. Ketika Tuhan mulai berbicara, pergilah, kau inilah seorang perempuan sundal. Kenapa Tuhan menyuruh mengawini perempuan sundal? Karena apa? Karena negeri ini bersundal hebat dengan belakangi Tuhan. Kita akan lihat bagaimana, kenapa Tuhan, apa artinya, apa maknanya, kenapa Tuhan menyuruh Hosea menikahi istri seorang apa? Seorang sundal. Istri yang bersundal. Hosea 1 ayat 2. Tuhan menyuruh Hosea untuk menikah dengan seorang wanita, perempuan sundal, peranakan anak-anak supaya memperanakan anak-anak sundal. Karena negeri itu bersundal hebat dengan belakangnya Tuhan. Kita akan lihat bagaimana itu terjadi. Yeskiel 16 ayat 25. Saya akan ambil dari beberapa ayat karena ini adalah pada zaman Hosea itu juga berhubungan dengan beberapa nabi pada zaman itu juga. Dan itu berhubungan dengan juga dengan Yeskiel karena itu Hosea sezaman dengan Yesaya dan menjelang ujung daripada Yesaya itu adalah apa? Yeskiel, Yeremia, nabi-nabi besar yang sejaman dengan itu. Dan ini pekabaran mereka sama. Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan, menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persendalanmu bertambah-tambah. Lihat, pekabaran Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hosea adalah pekabaran yang sama. Karena pada masa itu bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Amos, bangsa Israel itu sudah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Bangsa Israel seperti di ayat ini, pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian. Malam kemarin Tuhan yang membuat mereka menjadi wanita itu menjadi apa? Israel itu menjadi hebat, termasyur dan menjadi apa pusat perhatian dunia. Tapi apa yang jadi? Yang dibalaskan adalah mereka berpikir apa? Mereka itu mereka sukses karena mereka. Mereka bisa karena mereka kemasyur karena mereka ada hebat. Dan apa yang terjadi? Pada setiap persimpangan jalan, mereka ganti yang tadinya mereka menyembah Tuhan, mereka ganti dengan membuat bukit-bukit apa? Pengorbanan. Mereka memilih untuk memilih dewa-dewa yang apa? Yang lain. Kita lihat, kalau kita bandingkan, perbandingan daripada perempuan yang bersundal, ini sama juga hubungannya dengan agama yang bersundal. Kenapa saya katakan agama yang bersundal, perempuan yang bersundal? Kemarin kita baru mempelajari bahwa Israel adalah umat Allah, Israel adalah istri apa? Istri apa? Gereja adalah istri daripada Kristus itu sendiri. Namun ada agama yang bersundal. Agama yang bersundal atau istri yang bersundal. Jika ada istri yang bersundal, maka ada perbandingannya dengan agama yang bersundal. Dalam Wahyu 17 ayat 1 mengatakan, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadamu, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Bagaimana wanita itu menunjukkan
bagaimana wanita itu berpelacur. Di sini menarik, katanya itu adalah aku akan menunjukkan kepada putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Yang duduk di tempat yang banyak airnya. Kita akan lihat apa artinya banyak airnya. Duduk di tempat yang banyak air. Pelacur, banyak airnya, kita akan lihat apa maksudnya. Yeremia 51 ayat 13. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhirnya hidupmu sudah datang. Batas hidupmu sudah sampai. Lihat, banyak airnya dikatakan berhubungan dengan apa? Kita lihat, banyak airnya itu berhubungan dengan apa? Dikatakan, hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Saya ingin menunjukkan sesuatu. Dulu, saya adalah orang yang paling suka mempelajari pelajaran sejarah. Dan saya mendapati salah satu ciri-ciri peradaban pada masa, pada masa lalu adalah di pinggir apa? Di pinggir di pinggir sungai. Mesir ada sungai Nil, Babylon ada sungai apa? Sungai ada sungai Efrat dan juga apa? Kalau di Indonesia Majapahit, apa namanya? Sriwijaya, semuanya di pinggir apa? Peradaban itu di pinggir apa? Sungai, sungai besar. Dan makanya di dalam Yeremia 51 ayat 13 mengatakan, hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhirnya hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai. Jadi kalau kita dapat melihat ini semua, bicara tentang sungai besar, bicara kumpulan air besar, itu bicara tentang apa? Peradaban, kekuasaan, kerajaan. Nah, dalam Wahyu 17 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi bicara tentang pelacur itu. Bicara tentang wanita pelacur itu. Ini adalah bicara tentang suatu sistem keagamaan yang semestinya agama itu berfokus kepada Allah, yang semestinya istri gereja itu menikah kepada Allah, tapi berganti daripada bergereja kepada Allah, berfokus kepada Allah, menikah kepada Kristus, dia gantikan kebergantungannya kepada Allah, berganti dengan sistem politik, kekuasaan, kerajaan. Nah, tadinya mestinya menikah dengan Allah, dia berpelacur mencari perlindungan dari tempat yang lain, yaitu sistem politik dan apa? Pemerintahan. Nah, menarik, semakin menarik karena apa? Di Yeskiel 16 ayat 26-29, orang Israel melakukan hal yang sama. Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu si aurat besar itu, sehingga persundalmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Lihatlah, aku telah menolong engkau dan telah mengurang bagianmu dan menyerahkan engkau kepada sewenang-wenang orang yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu. Engkau bersundal juga dengan orang Asyur,
Oleh karena engkau belum merasa puas, ya engkau bersundal dengan mereka, tapi masih belum merasa puas, engkau memperbanyak lagi persundalanmu dengan negeri perdagangan Kasdim. Tetapi dengan itu juga engkau belum merasa. Apa artinya? Apa artinya? Kita lihat di sini berapa negara yang disebutkan. Mesir, Filistin, Asyur, Kasdim. Kebergantungan orang Israel mestinya bergantung kepada Tuhan. Istri umat Allah itu haruslah bergantung kepada apa? Allah. Namun apa yang terjadi? Mereka bergantung kepada Mesir, takluk kepada ketakutan terhadap Filistin, takluk kepada Asyur, bergantung pada Asyur, bergantung kepada Kasdim. Kasdim ini adalah apa? Babylon, negeri perdagangan Kasdim, bergantung pada Kasdim. Jadi apa yang terjadi? Semua dewa-dewanya mereka dimasukkan dalam dalam keagamaan mereka, mencampur adukan semua agama di dalam apa? Dalam Israel. Yang terjadi apa? Penyembahan berhala di mana-mana. Kebergantungan kepada Allah digantikan kebergantungan dengan negara-negara tetangga. Bukan bergantung kepada Allah. Makanya Hosea katakan, Tuhan berkata pada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Membelakangi Tuhan. Bagaimana dapat membelakangi Tuhan? Bukan hanya membelakangi Tuhan, tapi mereka benar-benar meninggalkan Tuhan. Menggantikan Tuhan dengan bergantung dengan negara-negara yang hebat pada masa itu, dan mengambil dewa-dewa mereka untuk menjadi sembahan mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka meninggalkan hukum Allah. Membelakangi Tuhan berarti sama dalam Wahyu 12 ayat 17, sama dengan berteman dengan naga itu. Kenapa? Membelakangi Tuhan berarti tidak menurut terhadap hukum Allah. Membelakangi Tuhan berarti menentang hukum Allah. Membelakangi Tuhan berarti tidak memiliki kesaksian Yesus. Kalau mengikut Tuhan, maka kita akan menjadi musuh naga itu. Mengikut Tuhan berarti kita memelihara hukum Allah. Mengikut Tuhan, maka kita akan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kita dapat melihat pada saat ini agama manakah yang telah membelakangi Tuhan. Agama manakah yang mau bersundal dengan kekuasaan dalam pemerintahan. Agama manakah yang berpikir dengan tanpa bergantung kepada Tuhan. Adalah agama yang tidak memelihara dan menuruti hukum-hukum Allah. Dan tidak memiliki kesaksian Yesus. Akibatnya apa? Ada penghakiman. Dalam Hosea 1 ayat 4 sampai 6 mengatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael dan akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel
maka pada waktu itu aku akan memakan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, beri nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Lihat, ada hukuman kepada orang Israel pada saat itu. Ada hukuman bagi keluarga Yehu, mematahkan pemerintahan Israel dan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Tapi hukuman untuk mematahkan pemerintah tidak apa namanya mengakhir pemerintah kaum Israel itu tidaklah hukuman yang paling berat. Hukuman yang paling berat adalah hukuman yang kedua. Aku tidak menyayangi kamu dan tidak mengampuni. Apakah sampai di situ saja? Hosea 1 ayat 8 sampai 9. Sesudah menyapi Lor Huama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umat dan aku ini bukanlah Allahmu. Tadi patahkan apa? Pemerintahan Israel. Artinya tidak ada lagi Israel memiliki apa? Raja. Kedua, aku tidak akan menyayangi dan tidak mengampuni. Ketiga, dikatakan kepada Israel apa? Engkau bukan umatku. Aku ini bukan Allahmu. Kalau kita lihat dari tiga nama ini, Allah begitu marah karena orang Israel membelakangi Allah, bersundal yang tadinya mau bergantung kepada Allah, digantikan dengan bergantung dengan kekuasaan yang lainnya. Yang tadinya menyembah Allah, dia gantikan dengan dewa-dewa yang lain. Pertanyaan sekarang, apa yang dapat, apakah itu dapat terulang lagi kembali seperti saat ini? Dapat. Secara pribadi lepas pribadi, pada saat tadinya kita berdoa bergantung kepada Tuhan dan menggantikan Tuhan dengan yang lainnya. Yang tadinya kita memberikan banyak waktu bersama dengan Tuhan dan kita gantikan dengan yang lainnya. Tuhan akan marah. Kata yang diberikan Yisrael, Lo Ruhama, dan Lo Ami akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apakah Tuhan tidak memberikan peringatan kepada kita? Dan bagaimana hukuman ini dapat berjalan? Di dalam Wahyu 18 ayat 2 mengatakan, dan ia berseru dengan suara kuat, katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis yang dibenci. Sudah rubuh, sudah rubuh. Kalau kita dapat lihat bahwa sudah rubuh, sudah rubuh. Itu adalah hukuman bagi apa? Bagi bagi Babel. Bukan Babel yang di zaman Daniel lagi, tapi Babel dalam arti agama, agama yang menggantikan Allah dengan yang lainnya. Menggantikan Allah dengan kekuasaan. Menggantikan Allah dengan
dengan pemerintah. Menarik. Dan konsepnya menggantikan Sabat dengan hari yang lainnya. Akan ada satu saat agama itu akan runtuh. Ada akan satu waktu agama itu menghadapi masalah terbesar. Sebab dosa-dosa telah bertimbun-timbun sampai langit. Inilah saatnya. Dan Allah akan mengingatkan segala, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Lihat, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Kenapa? Karena dia menikah dengan banyak raja-raja. Pelacur itu menikah, bukan menikah, pelacur itu bersundal dengan banyak raja-raja. Apa artinya dia bersandar kepada kekuatan daripada pemerintahan? Agama itu berdiri bersandar kepada pemerintahan, bukan kepada Allah. Bukan berfokus kepada Allah, malah menggantikan Allah dengan Tuhan yang lain. Dan apa yang jadinya? Tuhan bila dosanya setelah tertimbun sampai ke langit. Di dalam Alkitab, saya nggak taruh di sini, dosanya sampai tertimbun ke langit. Itu bicara tentang apa? Kain dan Habel bicara tentang apa? Tentang di Kejadian pasal 4, Kain Habel sampai Kain, Kain darahnya bersaksi kepada Allah sampai ke surga, darahnya Habel. Nah, baru apa? Pemberontakan pertama di Kejadian pasal 11, sehingga apa? Allah turun tangan. Dan berikutnya, pemberontakan yang kedua, Allah turun tangan. Dan pada akhirnya, puncak pemberontakan itu akan terulang lagi. Artinya, pemberontakan itu akan berulang. Peristiwa sejarah itu akan berulang. Pemberontakan terbesar dan yang terakhir akan terjadi. Dan di belakang pemberontakan itu adalah agama yang membelakangi Tuhan. Agama yang membelakangi Tuhan. Agama yang membelakangi Tuhan adalah yang menentang hukum Allah dan berfokus. Tidak semuanya ditentang, tapi yang difokus digantikan adalah hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Agama yang membelakangi Tuhan adalah agama yang tidak memelihara hukum Allah. Nah, ada panggilan keselamatan. Ada panggilan keselamatan bagi semua umat manusia pada saat ini. Hosea 1 ayat 10 sampai 11. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Apa artinya? Tadi kita dapat melihat bahwa pemerintahannya sudah dipatahkan. Kedua, Allah tidak mengasihi lagi kepada orang Israel. Tiga, tidak mengakui bahwa mereka itu adalah
umatnya. Tapi apa yang terjadi? Kita akan lihat pada saat Allah mengampuni dan memanggil mereka keluar. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Tadinya dikatakan, kamu bukan umatku, akan dikatakan anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Israel itu. Jadi panggilan keselamatan adalah apa? Yang tadinya ditolak menjadi apa? Ditolak menjadi apa? Anak-anak Allah. Bagaimana kita dapat menjadi anak-anak Allah? Apa yang dapat membuat kita menjadi anak-anak Allah? Apakah kita layak? Sebenarnya tidak. Tapi karena ada panggilan keselamatan yang membuat kita layak menjadi anak-anak Allah adalah karena kematian Yesus di kayu salib. Nah, karena itu panggilan itu juga terjadi dalam Wahyu 18 ayat 4 katakan, lalu mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Hai umatku dimanapun engkau berada, agama apapun yang kamu miliki saat ini, kembali. Kembalilah kepada jalan yang benar. Tuhan meminta kita kembali untuk memelihara hukum-hukum Allah. Berbalik kepada Allah dengan sikap memelihara hukum-hukumnya. Apapun agamamu pada saat ini, Tuhan meminta kita berbalik. Jangan belakangi Allahmu. Dengan apa artinya? Peliharalah hukumnya. Tinggalkan. Jika engkau tadinya menentang hukum-hukum Allah, berbalik, peliharalah hukum Allah. Supaya kita tidak tertimpa malapetaka-malapetaka. Wahyu 14 ayat 13 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Pertama yang penting adalah apa? Yohanes 14 ayat 13. Ketekunan orang-orang kudus. Belajar, cari tahu, bertanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, menurut perintah Allah. Menuruti perintah Allah. Pelihara hukum Allah. Dan iman kepada Yesus. Supaya apa? Supaya kita tidak bergabung dalam agama Babylon. Agama yang membelakangi Tuhan. Agama yang menentang Tuhan. Agama yang menggantikan Tuhan dengan yang lainnya. Agama yang berselingkuh. Agama yang berselingkuh. Karena itu, marilah kita. Marilah umat-umat Tuhan. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Marilah kita kembali melakukan perintahnya. Amin.